friend, kembali lagi di channel kami Bintoro Channel. Kali ini kita tutorialkan piston atau seher untuk Scoopy, Nyuk Scoopy ESP tahun 2016 yang ban 14 dengan starter ACG atau starter halus. Nah, ini keluhan teman mekanik sebagian atau konsumen itu setelah ganti piston ternyata ada bunyi kasar atau bunyi yang nggak normal lah. Ketika motor punya keluhan ngasep atau ngebul, suaranya di overses atau ganti piston, ring piston gitu lah. Setelah di overses ternyata ada keluhan lain, ngasapnya hilang tapi timbul keluhan yang baru. Apa itu? Bunyi seperti kayak suara mesin kasar, seperti kayak stang piston atau stang seher itu ya, yang bunyinya tek gitu. Nah, itu kasusnya seperti ini teman-teman. Jadi tipe dengan mesin atau Scoopy yang tahun 2016 ESP yang ban 14 sudah ACG, sudah starter halus dengan kode partnya K48 ya. K48 pistonnya itu atau K81. Nah, seperti ini nih pistonnya nih. Jadi seperti ini. Ini bloknya. Ini silinder bloknya. Scoopy ya motornya. Nah, dengan kode K44. Dengan kode K44 kelihatan ya. Kode 44. Akan tetapi pistonnya kalau kita buka masih standar. Di sini ada kode K48. Coba lihat. Di sini ada kode K48. Nah, beda dengan yang Beat atau Scoopy yang sebelumnya, ya kan? Scoopy yang sebelumnya itu dia menggunakan piston ya KZL lah, pistonnya KZL, seperti dengan Beat injeksi, gitu ya. Dengan berdiameter sama, diameternya sama, akan tetapi hanya beda di panjangnya atau permukaan sini hampir sama. Kalau permukaannya ini hampir sama, ada cowakannya. Di in ada cowakannya, di X ada cowakannya, ini sama, di in ada cowakannya, di X ada cowakannya. Terus di tengahnya dia cenderung ke ini ya, bukan ngeflat sih. Dia ngeflat datar ke bawah, terus sampingnya ini datar atau ngeflat. Sama. Hampir sama KZL sama sih. Atau piston injeksi untuk Beat lama gitu tuh sama. Cuman membedakan ini panjangnya. Nah, teman-teman seperti ini, ketika kita masang cari pistonnya yang dengan tipe K48 atau K81 itu agak susah memang, yang genuine ya kan, yang genuine agak susah, yang udah genuine part. Nah, alternatifnya biasanya teman-teman ganti punya Beat injeksi yang lama. Ya kan? Nah, setelah kita ganti, setelah kita quarter, setelah kita ganti piston ringnya, kita pasang, kita hidupkan, ada timbul permasalahan atau problem baru, yaitu bunyi mesin seperti kayak stang seher kena tak gitu. Nah, itu dari mana? Dari piston. Pistonnya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Kalau kita lihat diameternya itu sama diameternya. Nah, sama kayak punya Repo Absolute, sorry ya, ini kayak punya Repo Absolute KWB. Ini sama, diameternya sama, bahkan bentuknya, badannya ini, badan dinding sini sama ya kan. Nah, nggak ada bedanya ya. Ada cowakannya juga. Nah, bersama. Cuma yang membedakan ini, tinggi dia. Nah, kelihatan kamera. Tinggi nih. Setelah piston, pen piston ya. Pen piston atau pen seher ini kita masukkan sini, kita ngukurnya seperti ini. Nah, tingginya nih berapa? Ada kalau 3 mili atau 2 mili itu. Kelihatan ya. Ini untuk KWB. Jauh kalau KWB. Kalau kita pakai KZL punya pistonnya Beat injeksi yang lama ya. Nah, diameter sama. Kalau diameter sama ya kan? Tapi yang bedakan apa? Tinggi permukaan piston. Tingginya ini beda, selisihnya 1 mili tingginya. Nah, ini. Jadi cara mengukurnya, masukkan dulu pen piston yang ada di sini, yang bawaannya ini ya. Kita masukkan ke lubangnya pen piston seperti ini. Nah, ini teman-teman. Kelihatan ya? Tinggi permukaannya beda, selisih 1 cm. Selisih 1 mili. Bahkan belakangnya pun sama, hampir sama. Ini kaca, ini rata.
Nah, bawahnya sama, tapi permukaan atasnya yang membedakan, selisih 1 mili. Nah ini teman-teman, ini yang bikin trouble, yang bikin permasalahan baru ketika kita oversize atau ganti seher atau ring seher atau sehernya atau pistonnya, timbul permasalahan baru, yaitu apa? Bunyi mesin. Bunyi mesin ketika RPM rendah pasti bunyi tak 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 seperti stang piston. Nah, kasusnya di sini. Terus yang kedua, biasanya teman-teman ini diganjal di sini. Ganjal apa? Packing. Kalau nggak di belakang, di permukaan packing sengnya itu. Nah, itu kurang efektif atau kurang normal. Kenapa? Karena kalau kita ganjal packing ini ada yang 0,5, ada yang 0,8, ada yang 1 mili. Kalau di ganjel yang belakang itu 1 milian. Nanti trouble-nya di kampret dia terlalu kencang, yang bunyi nguk kayak mendengung. Atau trouble yang lain, nanti noken as, bearing noken as cepat sekali kena. Karena apa? Kampret terlalu kencang, ketarik ya kan, noken as cepat kena. Atau bearing noken as yang biasanya dia kalah. Nah, akan tetapi gini teman-teman, misalkan tidak ada piston yang dengan kode K48 untuk Scoopy ISP tahun 2016, pakailah kode dengan ini 13101 K81, ini sama. Nih kamera mendekat, sama kan? Permukaannya sama, diameter sama. Terus kita masukkan ke pen pistonnya seperti ini, sama persis. Kalau kita nggak ada skate mat atau jangka sorong ya, kalau nggak ada skate mat atau sigma atau jangka sorong, kita ukurnya seperti ini sama rata persis. Mengukurnya seperti ini di kaca atau di permukaan yang rata. Nah, ini sama, nggak ada bedanya. Bahkan badannya, nah ini badannya sini, ini sama. Jadi alternatifnya, kalau K48 ini bawaan motor, kalau nggak ada cari K81. Nah, K81. Nah, misalkan nggak ada gimana Mas? Misalkan nggak ada, pakai KZL, pakai bit injeksi, dengan catatan apa? Ini disamaratakan. Ini dibubut, disamaratakan ke sini. Kalau tidak ada suku cadangnya. Jadi ini saya ilustrasinya seperti ini ya. Ini bloknya kan, silindernya. Nah, ini pakai yang piston baru aja. Nah, misalkan ini yang kalau yang standar dia agak tenggelam seperti ini. Nah, tapi kalau yang punya KZL maksudnya, dia ada timbul seperti ini. Timbulnya seperti ini. Jadi resikonya nanti apa? Klep bertabrakan dengan permukaan piston. Resikonya itu pas overlap atau ketika klep in membuka atau X membuka. Nah, dikhawatirkan nanti nabrak permukaan piston walaupun ada coakannya. Nah, dan yang kedua, kenapa bunyi tok 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 diakibatkan karena yang di sini nih, permukaan piston ini nabrak yang namanya kop, walaupun sedikit aja. Dia kalau panas nabrak dia karena memuai kan, sedikit aja ada bunyi tok 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 tok. Satu itu, yang kedua karena badannya ini beda, badannya ini ya yang dimaksud ini. Nah, ini bisa mengakibatkan noise atau bunyi juga. Nah, beda kan? Nah, di situ. Jadi harus jeli memilih suku cadang. Artinya jangan asal pasang. Kita lihat dulu suku cadang yang aslinya apa, kita cari persamaannya, tapi persamaan tidak menimbulkan resiko yang baru, seperti itu ya. Nah, ini tadi dengan ringnya nah ini pistonnya dengan kode K81, ringnya K44, seperti itu. Kelihatan ya. Oke, my friend. Jadi seperti itu untuk tipe Scoopy tahun 2016 ISP
ya dengan starter ACG. Jadi trouble-nya di situ. Gitu my friend. Artinya gini, kita untuk mengganti suku cadang suku cadang, terutama suku cadang atau spare part dalaman seperti kayak seher atau piston gitu ya. Oke, cari persamaan, tapi persamaannya tidak menimbulkan permasalahan baru seperti itu ya. Nah, pada intinya di situ. Karena setiap pengeluaran mesin atau pengeluaran motor dengan kode part beda-beda, walaupun satu merek, entah itu Honda, pasti pabrikan akan membedakan walaupun sedikit itu. Kita harus jeli lah. Seperti itu ya. Karena kita pernah mengalami kasus seperti itu. Dari konsumen, dari ownernya itu mengeluhkan bahwa sudah ganti piston tapi ada timbul permasalahan baru seperti kayak stang seher. Nah itu kan padahal sebelumnya dibongkar, sebelum ganti overseas tidak ada bunyi kasar atau yang dikeluhkan, tapi hanya sekedar ngebul atau ngasar. Nah, setelah kita bongkar seperti itu, ternyata pistonnya dalamnya sudah menggunakan tidak yang aslinya bawaan suku cadangnya itu, diganti persamaan yang lain, tidak dirubah seperti yang saya sebutkan tadi ya. Oke my friend, ini sama-sama kita belajar. Kurang lebihnya seperti itu. Yang pasti kita tidak mengurangi daripada kualitas motornya, tidak menimbulkan efek yang bahaya di mesin kalau kita custom seperti itu ya. Oke my friend, kurang lebihnya seperti itu. Itulah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, share video kami, dan ikuti channel kami dengan cara apa? Pencet tombol lonceng agar selalu mendapatkan video-video dari kami. Oke my friend, sampai ketemu lagi di tutorial kami berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan selalu berbuat baik ya. Oke, demikian dari kami Bintoro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.